Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mokhlis Abdurrahim dengan NPM 191405145 dari kelas THPA akan menjelaskan tentang materi ukuran pemusatan data. Nah, apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua atau populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian hingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Dari setiap kumpulan data, terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rataan atau mean, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral, karena memiliki nilai yang cenderung sama. Selanjutnya, ada 3 macam ukuran pemusatan data yang akan saya uraikan. Yang pertama yaitu rata-rata hitung atau mean, yang kedua modus, dan yang ketiga median. Untuk yang pertama yaitu rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Untuk mencari rata-rata hitung bisa digunakan rumus rata-rata atau biasanya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai Xn dibagi N, atau X bar sama dengan sigma Xi, di mana I sama dengan 1 sampai N per N, dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata X dan N sama dengan banyaknya data. Yang pertama yaitu rata-rata hitung data tunggal. Contohnya, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut 7, 5, 8, 6, 9, dan 7. Nah, untuk cara menjawabnya yaitu tuliskan rumus tadi. X bar sama dengan sigma Xi dibagi N, yaitu sama dengan sigma Fxi nya 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 dan ditambah 7. Setelah itu dibagi dengan N, yaitu N nya 6, dimana dapat 6 itu dari jumlah data, yaitu 7, 5, 8, 6, 9, 7, itu ada 6. Setelah itu dijumlahkan tadi, yaitu sama dengan 42 dibagi 6 sama dengan hasilnya 7. Jadi rata-rata hitungnya sama dengan 7. Yang kedua yaitu rata-rata hitung data berbobot. Untuk contohnya yaitu tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut, yaitu nilai 3, 6, 7, dan 9 dengan frekuensi 3 itu 2, 6 itu 3, 7 1, dan 9 frekuensi 4. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, kita harus membuat tabel terlebih dahulu supaya mudah. Setelah itu, kita mencari fx-nya. Dari mana kita dapat fx? Fx itu didapat dari nilai dikali dengan frekuensi. Nah, setelah sudah didapatkan hasilnya yaitu fx ada 6, 18, 7, dan 36. Jika dijumlah yaitu f-nya kita ada 10 dan jumlah fx-nya itu ada 67. Nah, untuk rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma fx dibagi dengan sigma f, yaitu sama dengan 67 dibagi dengan 10 sama dengan 6,7. Jadi rata-ratanya adalah 6,7. Nah, yang ketiga yaitu adalah rata-rata hitung data kelompok.
Contohnya, tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut. Diketahui kelas interval 20-29 frekuensinya 4, 30-39 dengan frekuensi 7, 40-49 frekuensi 8, 50-59 frekuensi 12, dan seterusnya. Diketahui jumlah frekuensinya 50. Nah, bagaimana kita mencari rata-ratanya? Untuk yang pertama kita bisa memakai cara langsung, yaitu yang pertama kita buat tabel seperti tadi, dimasukkan intervalnya sama frekuensinya. Kemudian kita cari nilai tengahnya atau M. Jika sudah, setelah itu kita mencari FM-nya, yaitu jika frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jika sudah kita ketemu FM dari setiap intervalnya, maka langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkan FM tersebut. Didapatkan hasil seperti di contoh, yaitu 2695. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma FM dibagi dengan sigma F, yaitu sama dengan 2695 dibagi dengan 50. Setelah itu didapatkan hasil 53,9. Jadi rata-ratanya adalah 53,9. Untuk cara yang kedua, yaitu kita menggunakan rata-rata sementara atau XA atau metode shortcut, yaitu dengan rumus rata-rata atau X bar sama dengan XA ditambah sigma FD dibagi N dikali I, di mana XA ini adalah rata-rata hitung yang diasumsikan, dan F adalah frekuensi kelas, D adalah penyimpangan nomor interval kelas, N adalah jumlah frekuensi, dan I adalah interval kelas. Untuk tahapannya, yang pertama, secara sembarang menetapkan titik tengah suatu kelas untuk dianggap sebagai nilai rata-rata atau XA. Yang kedua, menentukan penyimpangan nomor interval kelas D dari interval kelas di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata terhadap interval kelas yang lain. Yang ketiga, yaitu menghitung faktor koreksi yang akan membuat rata-rata yang diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dari metode langsung. Setelah kita memahami 3 tahapan di atas, kita akan memperolehkan hasil seperti tabel berikut ini. Nah, setelah kita memperoleh data seperti tabel tersebut, kita akan bisa memasukkannya ke dalam rumus tadi, yaitu rumusnya adalah X bar sama dengan 54,5 ditambahkan min 3 dibagi 50 dikali 10 sama dengan 53,9. Hasil sama dengan cara langsung. Untuk catatan, sebenarnya rata-rata sementara dapat memilih dari titik tengah XI yang mana saja. Artinya, dalam contoh di atas boleh kelas 1, 2, dan seterusnya. Namun, untuk mengurangi angka yang besar, dianjurkan memilih titik tengah XI yang tertinggi frekuensinya, yaitu 12. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi 2 bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Nah, sebagai catatan, posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N plus 1 dibagi 2. Jika N ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah, dan nilai data itu merupakan nilai median. Jika N genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung 2 data yang ada di tengah. Untuk yang pertama, yaitu data tunggal. Sebagai contoh, tentukan median dari rangkaian data A, 7, 5,
5, 8, 6, 9, 7, 10. Yang B 7, 8, 6, 9, 7, dan 10. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Untuk yang A, pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut, yaitu 5, 6, 7, 7, 8, 9, dan 10. Setelah selesai kita urutkan, kita cari letak mediannya dengan rumus N plus 1 dibagi 2. Nah, untuk N-nya adalah berapa jumlah data tersebut. Diketahui adalah N sama dengan 7, yaitu 7 ditambah 1 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 4, yaitu maksudnya adalah data yang keempat. Data keempat adalah nomor 7, jadi medianya adalah 7. Untuk yang B, yang pertama kita harus lakukan adalah seperti tadi, yaitu kita mengurutkan data tersebut. Setelah itu kita masukkan rumus tadi, yaitu N plus 1 dibagi 2 dengan N sama dengan 6, terus ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 7 per 2 sama dengan 3, 1 per 2. Median sama dengan data ketiga ditambah 1 dikali D 4 dikurangi D3 sama dengan median sama dengan 7 ditambah 1 per 2 dikali 8 dikurangi 7 sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Nah, selanjutnya yaitu adalah median data kelompok. Untuk mencari median data kelompok, kita menggunakan rumus MD sama dengan LME ditambah setengah N dikurangi sigma F dibagi FM dikali I, di mana MD atau median data kelompok, LME adalah batas bawah kelas median, dan N adalah jumlah frekuensi, sigma F adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, dan FM adalah frekuensi kelas median, dan I adalah interval kelas median. Untuk contohnya yaitu tentukan median pada data tabel berikut. Diketahui kelas interval 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89 dengan frekuensi 4, 7, 8, 12, 9, 8, dan 2 dengan jumlah frekuensi yaitu 50. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari letak median, yaitu dengan menulis rumus setengah N, di mana N adalah jumlah frekuensi, yaitu 50. Jadi, setengah dikali 50 sama dengan 25. Langkah selanjutnya adalah mencari frekuensi kumulatif dari setiap kelas interval. Bagaimana cara kita mencarinya? Untuk mencari frekuensi kumulatif itu gampang. Nah, untuk kelas yang pertama yaitu frekuensinya 4. Jadi frekuensi kumulatifnya juga 4. Untuk kelas interval yang kedua yaitu frekuensinya 7. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 4 ditambah 7 jadi 11. Begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya jika kita sudah mengetahui frekuensi kumulatifnya, kita bisa mengetahui letak mediannya. Jadi letak mediannya diperoleh pada kelas interval 50 sampai 59. Jika sudah, kita bisa mencari batas bawah kelas interval, yaitu pada kelas interval 50 sampai 59, yaitu diperoleh 50 dikurangi 0,5, yaitu jadi 49,5. Selanjutnya kita mencari sigma F, yaitu adalah frekuensi kumulatif yang mendekati letak median tadi, jadi diperoleh 19. Selanjutnya adalah kita memasukkan frekuensinya, frekuensi kelas interval tadi berapa, diperolehnya 12, dan I adalah jumlah dari kelas data kelas setiap kelas interval, yaitu 10.
Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh data-data tadi, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, yaitu diperoleh MD sama dengan 49,5 ditambah setengah dikali 50 dikurangi 19 dibagi 12 dan dikali 10. Nah, didapatkan hasil letak medianya nilai mediannya adalah 54,5. Nah, selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus atau bimodal, memiliki 3 modus atau trimodal, atau lebih dari 2 atau multimodal. Yang pertama yaitu modus data tunggal. Untuk contohnya, tentukan modus dari rangkaian data A 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10, dan B adalah 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, dan 5. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Untuk yang A, yang pertama adalah kita harus mengurutkan dulu data-data tersebut dan diperoleh 5, 6, 7, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini kita bisa melihat nilai yang sering muncul adalah angka 7. Jadi, modusnya adalah 7. Untuk yang B sama, kita yang pertama harus mengurutkan data tersebut. Diperoleh 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, dan 10. Di sini kita bisa melihat nilai yang sering muncul adalah data 6 dan 7. Jadi untuk modusnya adalah 6 dan 7. Yang kedua adalah modus data kelompok. Untuk mencari modus pada data kelompok, kita bisa menggunakan rumus MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I1. Di mana LMO sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan I adalah interval kelas. Untuk contoh, yaitu tentukan modus pada data tabel berikut. Diketahui kelas interval 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 59. Dan frekuensinya 4, 7, 8, 12, 9, 8, 2. Dan diketahui jumlah frekuensinya adalah 50. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Langkah yang pertama adalah kita mencari kelas modusnya terlebih dahulu. Kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya, sehingga pada tabel tersebut didapatkan kelas modusnya adalah pada kelas 4, yaitu pada kelas interval 50 sampai 59 dengan frekuensi 12. Setelah kita mengetahui kelas modusnya, kita bisa mencari LMO-nya, yaitu didapatkan 49,5, dan D1 adalah frekuensinya dikurangi frekuensi sebelumnya, yaitu 12 dikurangi 8 sama dengan 4. D2-nya yaitu 12 dikurangi frekuensi data sesudahnya, yaitu 9, didapatkan hasil 3, dan I adalah interval kelas, yaitu 10. Jadi setelah itu kita bisa memasukkan rumusnya, MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I, sehingga diperoleh MO sama dengan 49,5 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 3 dikali 10, didapatkan hasil MO sama dengan 55,21. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.